got a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Look, it's like you Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Kali ini kita mau ngobrolin tentang uang, karir, rezeki, pekerjaan. Uang tentunya ya, ini buat kamu yang bosan sama bunda kok cinta-cintaan melulu lah, gimana ya, namanya juga mengikuti pangsa pasar ya. Tapi kali ini bunda bikinin khusus untuk uang, rezeki, dan karir ya, oke. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Ya, kita akan lihat dulu ini selama 30 hari ke depan ya, kira-kira gimana gitu ya. Ngocaknya begini, you know, kamu tahu rasanya kan gimana ngocak kartu yang segede gaban. Ya, bolak-balik ada yang bilang, gaban itu apa bunda? Gaban itu adalah film pahlawan-pahlawan gitu ya, temennya Kesatria Baja Hitam. Itu zaman tahun berapa ya? Tahun zaman 80-an gitu ya. Jadi kamu yang baru lahir tahun 80, tahun 90-an mana ngerti? Mana paham? Yang ngerti yang seumuran bunda-bunda gini ya. Oke. Kita akan lihat. Kita lihat kartu yang segede gaban ini. Oke, iya. Ini ada nasihat semesta, nanti kita akan lihat untuk detailnya juga ya. Ini kartu tarotnya, kartu tarot fairy. Wah, ini banyak-banyak saran semesta. Banyak saran semesta ya. Oke. The Dreamer. Pesan yang pertama, bunda akan baca dulu. By the way, kuku bunda cakep nggak sih? Ya. Cakep kan kuku bunda? Oke, well, perlu kalian ketahui ini adalah kuku palsu. Oke. Pesan pertama dari semesta untuk uang, karir, rezeki di bulan ini. Ambil waktu untuk kamu itu kayak semacam menelisik balik untuk review lagi tentang pekerjaan, tentang keuangan kamu. Gini ya. Uang itu adalah perkara spiritualism, artinya kalau misalnya kesulitan keuangan, terus kemudian hutang yang nggak selesai-selesai, kekurangan bahkan sampai macet gitu ya, mungkin nyari pekerjaan nggak dapat-dapat, itu adalah perkara spiritualism. Solusinya itu sebetulnya bukan kayak nyari blingsatan gimana, ya iya itu juga gitu, cuman gini ya, lebih dalam lagi ketika kamu menenangkan yang ada di dalam diri kamu ya, meningkatkan kesadaran, belajar tentang spiritualism ya. Itu kan ada semacam kayak consciousness, bahasanya susah amir bunda, ya nggak apa-apa, sesekali kalian pusing, masa bunda sendiri yang pusing ya. Jadi consciousness itu adalah kesadaran manusia ya. Ketika kita semakin mengerti akan ilmu semesta, semakin kita mengerti akan rahasia semesta, semakin kita mengerti rumusnya, dan kemudian segala sesuatu itu datang dengan nggak ngerti gimana gitu ya. Uang datangnya gampang, pekerjaan datangnya juga gampang gitu ya. Jadi, ya, buat kamu yang memang udah gedebukan gitu ya. Duit segala segala macam dicari, semakin susah, dan ini saatnya untuk perjalanannya tuh ke dalam diri gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini berbicara tentang bulan-bulan ini kamu lagi banyak undangan ke kayak kondangan, kawinan, sunatan, apalagi ya ulang tahun.
intinya yang lagi banyak pengeluaran di situ ya. Atau misalnya pesta-pesta bareng teman, diajak untuk kopdar, reunian, semacam itu. Waduh, siap-siap deh ya, siap-siapin duit untuk sumbangan. Padahal sebetulnya kalau menurut Bunda, ya tapi itulah ya sekarang ya bisnis bisnis apa namanya ya, bisnis event atau bisnis kondangan, bisnis bahkan Bunda dengar kalau di desa-desa itu sampai dicatetin ya, lu nyumbang berapa, besok kalau kamu kondangan kamu tak sumbang segini gitu ya. Ibaratnya sampai segitunya gitu loh. Oke, kemudian saran yang ketiga. Wow, ini ada berita yang bagus tentang pekerjaan. Jadi buat kamu yang memang kayak lagi nunggu-nunggu untuk pekerjaan, itu akan ada berita bagus. Ini akan datang yang namanya tawaran untuk interview atau wawancara. Ya, terus wawancara doang sih, belum tentu diterima atau enggak. Bisa jadi kamu mendapatkan pekerjaan juga. Nah, buat kamu yang nunggu-nunggu pekerjaan, jadi gini, resepnya adalah tubuh itu gerak. Tubuh itu dibawa gerak ya, dibawa gerak. Jadi, oke, kamu masukin lamaran-lamaran, tapi tubuh itu gerak. Jadi jangan kamu masukin lamaran, tapi kamu malas-malasan di rumah golar, goler, golar, goler, mager gitu ya. Yang model seperti itu, pekerjaan itu akan lebih susah. Nah, kamu aktivitas fisik ya, misalnya nyapu kayak bantuin orang tua, bersihin rumah beres-beres, bersihin masjid kayak nyapu gereja kayak sekalipun nggak diminta, sekalipun nggak dibayar, lakuin aja, lakuin aja. Kenapa? Karena hal-hal yang menurut semesta, itu menurut manusia bukan pekerjaan, tapi menurut semesta, itu adalah sebuah pekerjaan. Atau kasih makan kucing-kucing di jalan ya, seperti itu. Tapi itu dilakukannya bukan sekali dua kali, Bo. Rutin, ya, continue. Lakukan secara rutin. Nah, ketika kamu melakukan ini, semesta itu akan melihat, oh anak ini rajin ya. Dan apa yang dipandang manusia bukanlah sebuah pekerjaan. Semesta itu akan membayar loh. Karena Pak seperti itu, ada yang namanya hukum pertukaran energi. Ya, ketika kamu sudah mengeluarkan energi, melayani atau apa segala macam ya, semesta itu akan membayar, nggak tahu gimana caranya. Makanya nih buat kamu yang mungkin suka gratisan atau suka jual kesedihan minta readingan gratis atau minta apapun yang sifatnya gratisan, ada namanya hukum pertukaran energi. Ya, jangan sampai hobi kamu untuk mendapatkan gratisan, jangan sampai hobi kamu meminta gratisan itu, kamu membayar nggak tahu gimana ya. Akhirnya ya udah hidup tuh susah terus gitu. It's real, ini beneran. Keluar dulu dari situ. Miliki mental bahwa ketika kamu dapatkan sesuatu, nggak tau lah mungkin kamu sedekah sama yang lainnya atau gimana ya. Saran yang lainnya, keluar dari hal-hal yang nggak bermanfaat. Misalnya apa? Gibah. Hal-hal nggak bermanfaat apalagi yang lainnya. Misalnya kamu hidup dalam lingkungan yang toksik, yang kerjanya ngomongin orang, yang kerjanya mengeluh melulu. Keluar, 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 keluar. Kamu mulai kerja, mulai activity, mulai kerja. Ya. Dan dreamer. Nggak apa-apa loh kamu punya mimpi yang tinggi. Tapi mimpi juga diukur ya. Jadi gini loh. Kalau misalnya kamu sehari-hari kamu coba pegang duit 50.000, 100.000, ya kamu mimpinya juga jangan kejauhan. Jangan mimpi punya uang 5 miliar. Kenapa seperti itu? Pikiran bawah sadarnya nggak sinkron. Dia menolak, nggak kenal. Ya, jadi kalau kamu biasanya pegang, ya nggak apa-apa mimpi sampai ke sana, tapi bertahap gitu loh, Besti. Kalau misalnya kamu cuma pegang 50.000, 100.000, mimpinya jutaan dulu. Ya, sesuatu yang pikiran bawah sadar itu kamu nggak tolak. Ya, jadi ada batasnya, Bo. Mimpi boleh aja. Jadi misalnya kamu bermimpi untuk punya suami atau punya istri tajir melintir kiwir-kiwir, hello gitu loh. Lihat dulu kualitas diri kamu, pantas nggak gitu loh. Ya, pikiran bawah sadar itu nggak kenal. Kalau nggak kenal nggak bakal mau wujud. Ya sayang, oke. Sekarang kita akan lihat detailnya ya. Lihat detailnya terlebih dahulu, oke. Detail tentang keuangan atau pekerjaan ya. Keuangan atau pekerjaan kamu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, oke. Ini juga sama ya, ini juga kartunya segede karpet, segede gaban. Ya, jadi Bunda harap sekalipun gaban udah nggak ada, namanya tetap harum.
di hati anak-anak tahun 70-an dan tahun 80-an. 80-an ding, 70-an belum ada. Di hati anak-anak tahun 80-an ya. Hidup gaban. Kita lihat detailnya dulu. Bakal nemuin apa sih bulan 30 hari ke depan. Iya, 30 hari ke depan ini kamu bakalan ketemu sama namanya klien baru, proyek baru, pekerjaan baru, tempat baru, kolega baru. Ya, jadi ini sesuatu yang bagus lah ya. Sesuatu yang bagus. Oke. Iya, bulan ini agak hati-hati karena akan ada banyak pengeluaran ekstra. Ya, pengeluaran ekstra, mungkin kamu juga agak boros atau ada kebutuhan-kebutuhan mendadak gitu yang keluar ya. Jadi, siapin aja uang untuk ekstra tadi ya, banyak sumbangan, banyak undangan ini dan itu. Ini di sini mungkin kamunya agak keras kepala gitu ya. Karena ini di sini Bunda melihat kamu akan bertemu dengan orang ini kalau misalnya kamu di kantor ya, kamu akan bertemu dengan rekan kerja yang mungkin kayak nggak setuju sama kamu, nggak kompak sama kamu ya. Dan sama-sama keras kepala, kamunya keras kepala, dianya keras kepala. Ya. Udah deh jadinya keras sama keras, jadinya gimana? Ya udah kebenturan sakit dua-duanya. Oke. Ini rekan kerja, partner kerja kamu lagi banyak ngomel-ngomel. Nah, ada tawaran ya. Buat kamu yang sudah bekerja, akan ada tawaran pekerjaan yang baru atau tawaran proyek baru, kesempatan baru. Tadi Bunda udah mention buat kamu yang lagi nunggu-nunggu pekerjaan, kamu akan mendapatkan panggilan untuk interview. Nah, cuma keterima atau enggak, ya kamu pas interview ya sebaik-baik mungkin ya. Percaya diri sebaik mungkin lah. Karena orang itu menilai ya dari awal, dari interview. Kamu perlu belajar untuk percaya pada semesta. By the way, nanti di akhir video Bunda akan kasih untuk terapi rezeki ya. Kalian boleh praktekkan. Silahkan mau dipraktekkan atau enggak. Percayalah pada semesta. Karena gini, apa ya? Ketika batin kamu tertata, jadi ada yang namanya jagat alit, jagat ageng. Jagat alit nih ya udah ini semesta. Jagat alit itu diri kita, jagat ageng tuh semesta. Buana kecil, buana besar. Buana besar itu semesta, buana kecil kita. Kita nggak bisa mengontrol yang di luar, tapi kita bisa mengontrol di dalam diri. Jadi, ketika di dalam diri kita tertata segala sesuatunya, itu nggak tahu gimana. Yang di luarnya itu mengikuti ya dengan baik ya. Gitu sih solusinya teman-teman. Jadi di alam semesta ini, seorang spiritualis yang memang sudah punya kesadaran akan semesta ini, tidak mungkin kekurangan, nggak mungkin miskin, minimal cukup gitu loh ya. Minimal cukup. Ya itu nggak berarti terus kaya, tajir melintir kiri-kiri gitu juga enggak. Tapi minimal berkecukupan. Mau makan cukup, tidur cukup, pakaian cukup. Semuanya cukup. Mau kemana-mana cukup. Ya, karena memang itu adalah kondisi alamiah manusia. Kondisi alamiah kita. Kalau misalnya sampai seseorang itu berkekurangan miskin atau mungkin hutangnya banyak banget, itu berarti memang ada sesuatu di dalam diri yang perlu ditata atau diperbaiki atau disembuhkan. Ya sayangnya Bunda akan kasih terapi rezeki nanti di akhir video. Oke. Dan bulan ini tadi kan pengeluaran banyak ya karena banyak undangan. Tapi don't worry, pengeluaran banyak bulan ini pun itu ada pemasukan ekstra. Entah kamu dapat bonus atau ada seseorang yang ngasih kamu duit ya. Ada pemasukan ekstra atau kalau misalnya kamu jualan, bulan ini tuh laris gitu loh. Laris banyak banget ya, uang berdatangan dengan mudah ya. Ini yang akan terjadi, oke? Well, silahkan semuanya ini diklaim. Saran untuk kamu ya, di 30 hari ke depan. Kem jatuh. Ini si Kem.
Tadi udah banyak saran dari semesta. Oke. Oh, buat kamu yang bekerja sama dalam entah bisnis atau dalam pekerjaan ya, ini mulai berbuah ya. Mulai berbuah atau misalnya kamu punya partner atau dapat kolega baru di kantor atau apa ya? Kalau misalnya kamu berdagang itu akan ada seseorang yang ngajak kamu kerja sama itu tulus orangnya, ya. Jadi kamu nggak apa-apa. Maksudnya bekerja sama-sama dia nggak apa-apa. Ada tawaran mungkin yuk kita kongsian yuk itu nggak apa-apa, ya. Orangnya tulus, baik gitulah. Tidak ada tujuan atau niat untuk menipu ya. Sekarang Bunda mau tarik kira-kira readingan ini resonate buat kamu yang dengan zodiak apa saja. Oke, well. Kita lihat. Ada Gemini, Aquarius, Libra di sini. Ada Taurus. Kemudian ada Sagittarius, ya. Ada Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, udah 7 ya. Iya, cuma 7 ya. Aquarius sama Taurus energinya cukup kuat. Jadi di sini ada 7 zodiak dan Bunda mau tarik untuk inisialnya. Apakah kali ini readingan tentang uang rezeki ini relate dengan kamu ya. Habis ini Bunda akan kasih video tentang rezeki, jangan lupa ya. Tentang terapi rezeki, terapi bersyukur ya. Bagaimana mengundang rezeki masuk dalam hidup kita. Di sini ada Bebravo. Untuk Bebravo energinya cukup kuat. Ada C Cucak Roll. Ada H Hotel. Ada A Alpha. Ada I India. Ada W Warsawa. Ada D Delta. Untuk W Warsawa energinya cukup kuat. Ada Y Yankee. Untuk A Alpha energinya cukup kuat. Ada X Extra, walaupun sampai sekarang Bunda nggak pernah ketemu orang yang namanya X. X-Men mungkin ya, X-Men. Ini pasti X-Men. Halo X-Men, kamu nonton video ini nggak? Ada QQ Bag. Ada Kakilo. Ada Enuna. Ada U Ultra. Ada T Tango. Ada G Gajah. Ada O Oscar. Dan ada Z Zulu. Oke, congratulations ya. So far all is good ya. Hanya mungkin kayak pengeluaran. Tadi ada beberapa yang perlu kamu antisipasi. Terus kemudian ada sedikit konflik atau perselisihan dengan teman kerja, yaitu silahkan diantisipasi ya. Well, kalau misalnya kamu merasa readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube, ada tulisannya free reading, di situ kamu boleh nanyain apa aja ya. Well, kapan Bunda? Iya, sesempatnya Bunda, karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Oke, kesayangan, I love you. Bye-bye. Ini adalah terapi menarik rezeki dengan cara menulis buku syukur selama 21 hari supaya menjadi manusia yang berkelimpahan dan penuh syukur. Pertama, tulislah 5 hal yang perlu disyukuri, baik yang sudah terjadi ataupun yang menjadi target kita yang belum terjadi. Wajib ada kata-kata aku merasa bahagia sekali dan sangat bersyukur atas. Sebutkan yang menjadi target. Aku merasa bahagia sekali dan sangat bersyukur atas closingan yang banyak. Usahakan menulis setiap malam sebelum tidur dan dibaca ulang setiap pagi setelah bangun tidur sebelum melakukan aktivitas apapun. Jika tidak sempat menulis buku syukur malam hari,
tetap wajib membacanya mulai hari pertama, lalu paginya menulis buku syukur dan kembali membacanya mulai hari pertama kembali. Atau istilahnya mengulang dari awal. Sebelum menulis atau membaca buku syukur, pastikan kondisi fisik kita rileks dan penuh rasa bahagia serta berkelimpahan rezeki. Jangan lupa tersenyum. Tarik nafas panjang, hembuskan sebagai tanda kelegaan. Akhiri dengan ucapan terima kasih pada Sang Ilahi. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah.